Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serahayati Berwasibuan dari kelas IKM 10 semester 3, mata kuliah Dasar Biomedik 3 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau bahasa Latin mellitus yang artinya rasa manis yang juga dikenal di Indonesia dengan istilah penyakit kencing manis adalah kelainan metabolik yang disebabkan oleh banyak faktor dengan simptoma berupa hiperglikemia, kronis dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Baiklah, kita masuk kepada jenis-jenis diabetes. Yang pertama, diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Pemicu timbulnya keadaan autoimun ini masih belum diketahui dengan pasti. Dugaan paling kuat adalah disebabkan oleh faktor genetik dari penderita yang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Yang kedua, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang paling sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Sekitar 90-95% penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe 2 ini. Selain kedua jenis diabetes tersebut, terdapat jenis diabetes khusus pada ibu hamil yang dinamakan diabetes gestasional. Diabetes pada kehamilan disebabkan oleh perubahan hormon dan gula darah akan kembali normal setelah ibu hamil menjalani persalinan. Untuk gejala diabetes, diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja. Sedangkan pada diabetes tipe 2, banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun karena gejalanya cenderung tidak spesifik. Diagnosis diabetes. Gejala diabetes biasanya berkembang secara bertahap, kecuali diabetes tipe 1 yang gejalanya dapat muncul secara tiba-tiba. Dikarenakan diabetes seringkali tidak terdiagnosis pada awal kemunculannya, maka orang-orang yang berisiko terkena penyakit ini dianjurkan menjalani pemeriksaan rutin. Pencegahan diabetes. Diabetes tipe 1 tidak dapat dicegah karena pemicunya belum diketahui. Sedangkan diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional dapat dicegah, yaitu dengan pola hidup sehat. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah diabetes diantaranya adalah 1. Mengatur frekuensi dan menu makanan menjadi lebih sehat. 2. Menjaga berat badan ideal. 3. Rutin berolahraga. 4. Rutin menjalani pengecekan gula darah setidaknya sekali dalam setahun. Pengobatan diabetes. Pasien diabetes diharuskan untuk mengatur pola makan dengan memperbanyak konsumsi buah, sayur, protein, dan biji-bijian, serta makanan rendah kalori dan lemak. Bila perlu, pasien diabetes juga dapat mengganti asupan gula dengan pemanis yang lebih aman untuk penderita diabetes sorbitol. Pasien diabetes dan keluarganya dapat berkonsultasi dengan dokter atau dokter gizi untuk mengatur pola makan sehari-hari. Untuk membantu mengubah gula darah menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin, pasien diabetes dianjurkan untuk berolahraga secara rutin, setidaknya 10-30 menit tiap hari. Pasien dapat berkonsultasi dengan dokter untuk memilih olahraga dan aktivitas fisik yang sesuai. Pada diabetes tipe 1, pasien akan membutuhkan terapi insulin untuk mengatur gula darah sehari-hari. Selain itu, beberapa pasien diabetes tipe 2 juga disarankan untuk menjalani terapi insulin untuk mengatur gula darah. Insulin tambahan tersebut akan diberikan melalui suntikan, bukan dalam bentuk obat minum. Dokter akan mengatur jenis dan dosis insulin yang digunakan, serta memberitahu cara menyuntiknya. Agar lebih mudah memahami materi tentang diabetes mellitus, mari kita pahami secara sederhana menggunakan konsep 5W plus 1H. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah keadaan kadar gula atau glukosa dalam darah meninggi. Kondisi ini disebut hiperglikema. Penyakit ini juga disebut penyakit kencing manis.
Diabetes juga merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Siapakah yang sering terkena diabetes mellitus? Kebanyakan penderita diabetes mellitus adalah mereka yang berusia 30 tahun ke atas. Laki-laki dan perempuan memiliki faktor resiko yang sama untuk penyakit jenis ini. Mengapa seseorang bisa terkena diabetes mellitus? Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh rusaknya sel beta pankreas yang bertugas untuk menghasilkan hormon insulin. Diabetes mellitus tipe 2, pasien bisa menghasilkan insulin, tetapi insulin tidak dapat berfungsi dan merangsang reseptor. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan diabetes mellitus antara lain faktor genetik, imunologi, dan lingkungan atau gaya hidup. Kapan seseorang bisa dikatakan terkena diabetes mellitus? Seseorang dikatakan menderita diabetes jika kadar gula darahnya sudah mencapai di atas 126 mg per desiliter di saat puasa atau di atas 200 mg per desiliter setelah puasa. Berasal dari mana diabetes mellitus? Diabetes dapat berasal dari gangguan autoimun, tekanan darah, diet makanan, riwayat keluarga, berat badan, dan obat-obatan. Bagaimana cara penanganan diabetes mellitus? Penanganan pada diabetes mellitus tipe 2 lebih difokuskan pada gaya hidup dan aktivitas fisik. Pengontrolan kadar gula dalam darah dilakukan dengan mengurangi berat badan, diet, dan olahraga. Jika kedua hal tersebut tidak mencapai hasil yang diinginkan, maka pemberian obat masih tidak bisa untuk mengatasi pengontrolan kadar gula dalam darah, maka diperlukan suntikan insulin. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang diabetes mellitus. Apabila ada salah kata dan kurang tepat dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.